Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur karena berkat dan kemurahan Tuhan, dan terutama kita juga mendapat kesempatan yang luar biasa ya, kita berjumpa di dalam sapaan dan renungan GKI Salatiga Rabu tanggal 26 November 2025 bersama dengan saya Asputri Ruth Alvin Kaat. Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita memohon pimpinan Tuhan untuk menolong kita mendengarkan firman-Nya. Di dalam doa kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah yang Maha Kuasa. Kami berterima kasih untuk cinta Tuhan yang teramat baik di dalam hidup kami. Terbukti Tuhan telah menyertai kami ketika kami tidur di malam hari hingga pagi. Tuhan membangunkan kami dengan tubuh jasmani yang sehat dan menikmati pagi yang cerah. Terima kasih Tuhan. Saat ini ketika kami melakukan aktivitas kami rindu untuk mendengarkan sapaan Tuhan di dalam kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami memohon Tuhan boleh membuka hati kami, membuka pikiran kami dan telinga kami, sehingga apa yang boleh Tuhan sampaikan kami terima dengan sukacita, dan firman itu terus kami tumbuhkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari surat Galatia pasal 6 ayat 3. Sekali lagi, Galatia 6 ayat 3. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Dari firman Tuhan yang telah kita baca, kita akan merenungkan bersama dalam terang tema hidup yang bermakna. Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan, hidup ini adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Dan tidak ada seorang pun yang bisa berkata bahwa hidup yang ia jalani ini hanyalah sebagai sesuatu yang kebetulan saja. Ada yang berkata, karena aku lahir ke dunia ini, ya dijalani saja, mengalir, ikut arus. Tak kala seseorang dipercaya untuk hidup, berarti ada tujuan dan rencana Tuhan yang indah dan luar biasa di dalamnya. Karena sejak dari semula, Tuhan telah memiliki rencana yang agung bagi kehidupan setiap manusia. Namun, bagaimana kita menjalani hidup dan bagaimana supaya hidup yang kita jalani ini berarti adalah sebuah pilihan dari masing-masing kita. Banyak orang yang menyia-nyiakan hari-hari dalam hidupnya dengan hal-hal yang tidak berarti, bahkan hidup sembrono, sehingga hidupnya menjadi kesaksian yang tidak baik bagi orang lain. Nah, yang Tuhan inginkan bagi setiap kita adalah kita sebagai orang percaya memiliki hidup yang berarti, sebab Tuhan telah merencanakan kehidupan yang baik dan masa depan yang baik bagi setiap kehidupan orang percaya. Dalam salah satu nats firman Tuhan ya dari Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, jadi rancangan Tuhan bagi kehidupan kita adalah baik adanya. Tidak ada rancangan yang tidak baik atau jahat.
Itulah sebabnya kita harus berusaha bagaimana supaya hidup kita ini berarti dan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, kita harus bertanggung jawab dengan kehidupan kita masing-masing. Kita diberi talenta untuk dikembangkan, diberi potensi untuk kita maksimalkan. Perhatikan tekad Rasul Paulus, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Dalam Filipi 1 ayat 21-22a. Kemudian dalam Galatia 2 ayat 20a dikatakan, aku hidup tetapi bukan aku lagi sendiri. Bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, jadi kita bisa mengambil refleksi hidup bahwa kita ada sampai saat ini adalah anugerah Tuhan. Sebuah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita di dalam menjalani hidup yang penuh arti. Nah, kita harus tetap dapat bersukacita karena kita memiliki Tuhan yang begitu mengasihi dan selalu memberikan yang terbaik. Sekalipun kita mengalami banyak tantangan, tapi hendaklah kita tetap kuat karena Tuhan senantiasa bersama kita. Bahkan kita juga memiliki pengharapan di dalam Kristus yang tidak pernah gagal. Perjalanan hidup tentu tidak selalu mudah dan sesuai dengan kehendak kita. Karena kita juga dapat mengalami berbagai halangan, juga kegagalan. Berbagai hal yang terjadi dalam hidup kita saat ini tentu menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Tetapi bagaimana kita memandang dan menyikapi hal yang terjadi di dalam hidup kita? Selanjutnya kita harus bisa memaknai waktu yang Tuhan berikan untuk melayaninya. Kita tidak dapat membalas kasih-Nya yang besar. Oleh sebab itu, kita patut untuk melayani dan mengasihi Tuhan. Kita patut bersyukur sebab Tuhan menjadikan hidup kita berharga dan penuh arti. Sehingga semua yang kita lakukan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Hidup yang kita jalani ini menjadi berarti bukan karena harta atau apa yang kita miliki, melainkan karena kita memiliki Yesus yang menjadikan kita berarti. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjalani hidup dengan bermakna dari perjumpaan kita dengan Tuhan. Bersyukur untuk anugerah keselamatan dan kasih Tuhan bagi hidup kita, kiranya menolong kita untuk menjalani dengan melakukan hal-hal yang bermakna dan memberi dampak yang baik bagi sesama serta memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap tatamu ya Bapa, seraya mengucap terima kasih atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang terus mengalir dalam hidup kami sampai saat ini. Kami mengucap syukur jika saat ini kami diizinkan oleh Tuhan untuk kami mendengarkan suara-Mu melalui sapaan dan renungan GKI Salatiga. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini, kami boleh belajar untuk mengingat kembali akan kasih Tuhan, terutama bagaimana Tuhan menganugerahkan kehidupan bagi kami, agar kami bisa menjalaninya dengan penuh bermakna dan selalu mengikuti ketetapan Tuhan. Kami menyadari sebagai manusia yang tidak luput dari segala kesalahan, kami sering jatuh dalam berbagai pencobaan, tapi kami yakin dan percaya bahwa tidak sekali-kali Tuhan meninggalkan kami, tetapi Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Uluran tangan kasih Tuhan selalu menopang kami, mengangkat kami untuk bangkit dan menjalani kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu. Dan kami memohon kiranya Roh Kudus yang selalu hadir di dalam hidup kami, terus menguatkan kami, terus mengingatkan kami akan kasih Tuhan, dan terus membaharui hidup ini untuk memberikan hidup yang bermakna dan mengingat bahwa janji Tuhan selalu penuh damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Karena itu Tuhan, kami mau berjalan bersama dengan Tuhan ketika kami melewati segala persoalan dan pergumulan di dalam hidup kami. Tuhan,
Saat ini kami akan melanjutkan berbagai aktivitas kami. Kami memohon kiranya Tuhan terus menyertai kami, memberikan kami hikmat, memberikan kami kesehatan dan sukacita, sehingga ketika kami menjalani kehidupan kami boleh memberikan hal yang bermakna dan berdampak menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan nama Tuhan. Hanya ini doa dan permohonan kami Tuhan, yang kami landaskan satukan di dalam nama Anak Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.